Shalom, selamat hari Minggu anak-anak PAR Komite Ebenezer Larang Tuka. Kembali minggu ini kita dalam ibadah online PAR Komite Ebenezer. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sudah.
memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdoa. Nah, sebelum berdoa, saya minta adik-adik semua duduk yang manis, duduk yang sopan, lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai sekolah minggu kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkati kiranya kami dalam sekolah minggu kami. Biarlah sekolah minggu kami boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa, kita memohon berkat dari Tuhan di dalam membaca firman Tuhan ini. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan beribadat secara online. Tuhan berkati kami semua dari rumah kami masing-masing, agar kami dapat mengikuti ibadat ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami semua agar kami mendengar dengan baik, memahaminya, dan Tuhan tuntun kami untuk melaksanakannya di setiap langkah kehidupan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat ke-36. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Kita baca sama-sama. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gurun Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersumput-sumputlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kamu, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan memakan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang,
maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami? Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika orang menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Maka datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang.
6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari yang ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 efa. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan mencukupkan kehidupan kita. Dalam bacaan Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel berangkat dari Elim. Tibalah bangsa Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Di padang gurun Sin bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kami kelaparan di sini, tidak ada makanan, kami bisa mati. Lebih baik kami di Mesir. Di sana banyak makanan, kami tidak akan kelaparan seperti ini. Tetapi anak-anak, jawab Bapak Musa kepada mereka, percayalah Tuhan akan memelihara kita. Sekarang dengarlah Tuhan berpesan, besok kita akan mendapatkan makanan dari Tuhan. Tetapi anak-anak, orang Israel tidak percaya dan terus bertanya kepada Bapak Musa, mana mungkin di padang gurun ini yang kering kerontang kita bisa mendapatkan makanan. Nah, anak-anak, jawab Bapak Musa, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyediakan makanan bagi kita pada waktu pagi dan pada waktu sore. Anak-anak, pada waktu petang Tuhan menyediakan daging dengan cara mendatangkan burung puyuh yang terbang di atas perkemahan bangsa Israel. Dan anak-anak, keesokan harinya Tuhan menurunkan roti dari langit. Lalu anak-anak,
Bapak Musa berpesan kepada orang Israel, ambillah secukupnya makanan untuk kalian makan, cukup untuk sehari saja. Anak-anak, pagi-pagi sekali Tuhan sudah menurunkan roti kecil-kecil dari langit di perkemahan orang Israel. Maka ketika pagi hari orang Israel yang bangun terlebih dahulu, mereka berteriak, teman-teman, keluarlah, banyak makanan di sini. Ayo kita kumpulkan untuk kita makan. Nah, anak-anak, roti yang turun dari langit itu namanya roti mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, anak-anak, pada saat itu Bapak Musa mengingatkan kepada orang Israel untuk mengambil roti, cukuplah untuk makan sehari saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh disimpan, karena akan berbau kalau disimpan. Tetapi anak-anak, keesokan harinya ada seorang Israel yang mengambil roti mana lebih dari kebutuhan mereka dan disimpan. Ternyata roti itu berbau busuk. Maka teringatlah orang Israel ini pesan Bapak Musa. Nah, anak-anak, perintah Tuhan, roti mana ini hanya untuk diambil, cukup untuk kebutuhan satu hari saja. Karena setiap hari Tuhan akan menurunkan berkat-Nya untuk orang Israel. Maka itu orang Israel harus percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, khusus untuk hari yang ke-6, Musa mengingatkan bahwa Tuhan menginginkan pada hari yang ke-6 orang Israel harus mengambil roti itu persediaannya untuk 2 hari. Kenapa adik-adik? Karena untuk hari yang ke-7 Tuhan tidak akan menurunkan roti dari langit, sehingga orang Israel mematuhi perintah itu. Pada hari yang ke-6 orang Israel memungut untuk 2 hari, karena pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Tuhan. Maka Tuhan menginginkan orang Israel di hari yang ke-7 atau hari Sabat itu mereka berdiam diri di rumah, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, anak-anak, makanan roti mana yang diberikan Tuhan itu orang Israel memakannya selama 40 tahun sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, dari cerita ini anak-anak, yang pertama kakak mau bilang makanan orang Israel di padang gurun Sin adalah daging burung puyuh dan roti mana. Yang kedua, percayalah Tuhan akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Yang ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat seperti hari ini, hari Minggu. Kita anak-anak Tuhan beribadah di rumah, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita
kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami hingga kami boleh berkumpul untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu lewat sekolah minggu ini. Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu. Hanya doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sudah? Bersyukur kepada Tuhan, 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 bersyukur kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Anak-anakku yang Tuhan Yesus berkati, dimanapun berada saat ini, yang sementara mengikuti ibadah online Pargemit Ebenezer Larantuka. Kini tiba saatnya Bapak ajak kita semua untuk berdoa. Dan Bapak minta kita semua sama-sama berdoa. Bapak akan ucapkan doa dan anak-anak ikuti dari rumah masing-masing. Mari kita duduk yang baik, kita lipat tangan, kita menghampiri Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami selalu dapat menjadi berkat buat orang-orang lain. Kami juga berdoa untuk tumbuh kembang kami. Tuhan berkati agar kami menjadi anak yang pintar, anak yang berhikmat, anak yang disayang orang tua,
anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pengajar para kami, Bapak Mama pengajar, UPP Par, BPP Par, yang terus memberikan bimbingan bagi kami, agar kami terus belajar menjadi anak yang baik, yang bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan memberkati mereka selalu. Tuhan memberkati kelancaran untuk setiap pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi orang tua kami. Biarlah lewat bimbingan orang tua kami, lewat cinta kasih mereka kepada kami dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar ketika kami ada di rumah, kami boleh menikmati hidup di rumah bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan saat kami selesai. Buat teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami, walaupun lewat online. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan Yesus membebaskan kami, daerah kami, dari pandemi virus corona, agar kami boleh belajar, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di gedung gereja. Kami berdoa untuk pemimpin kami berdoa untuk semua orang yang berjuang memutus rantai pandemi virus corona. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah ini. Walaupun kami ikut dari rumah kami masing-masing lewat media sosial. Tuhan Yesus berkati kami semua. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua,
menyertai anak-anak dalam tumbuh kembang mereka, dalam iman percaya mereka, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.